Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh Roh-Nya telah memanggil kita untuk bersekutu, beribadah saat ini yang secara khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati umatnya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Mari kita saat teduh sejenak. Ungkapan situasi, tiada Allah berkarya, maka tiada kita mengenal Dia, berkenan memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya melalui karya pekerjaannya, dan karena pekerjaan itulah gereja hadir dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia. Kami ada karena misi Allah, kami ada untuk misi Allah. Misi Allah untuk keselamatan umat dan seluruh ciptaannya. Misi Allah itulah yang bekerja di dalam gerejanya dengan melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui pelayanan dan kesaksian Alkes yang menghadirkan tanda-tanda kuasa kerajaan Allah di dunia. Kami ada karena misi Allah, kami ada untuk. Kerjakan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan setianya tetap turun. Mari kita berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan sebuah nyanyian. Kidung Jemaat 365B, bait pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pandailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini, di mana pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah persembahan kepada Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 33.
Mazmur 33 ayat yang pertama, ayat yang pertama sampai 5, kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membacakannya ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang benar. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 38, baik pertama sampai ketiga. Bait pertama dan ketiga, Yesus sumber damai. Yesus sumber damai, Tuhan kudus, ini kami datang, bilang kasih-Mu, Juru Selamat kami. Bapak Ibu dan saudara jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Karena itu baiklah kita berdoa sebelum bacaan. Terpujilah kuasa Tuhan yang telah memelihara kami sampai dengan sore hari ini dan yang memberikan keselamatan bagi kehidupan seluruh warga GPIB, lebih khusus yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah pada sore hari ini kami semua boleh dapat berhimpun untuk menaikkan pujian dan merenungkan kembali pengajaran Tuhan. Kami berserah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Nehemia 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian pembacaan Alkitab, terpuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Bacaan pada hari ini
merupakan bagian dari atau kelanjutan dari pembacaan pada hari Minggu yang lalu tentang bagaimana Nehemia memimpin baik itu para imam dan juga bangsa dalam membangun kembali kota Yerusalem. Nah, pada ibadah keluarga sore hari ini, 23 Juni 2021, kembali kita akan mendengarkan sebuah perenungan yang dibuat oleh seorang pendeta yang ada di pos pelayanan kesaksian Penil Sponti Jaya, Jemaat Ebenezer Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah menghendaki umatnya yang terbuang untuk pulang dan mulai membangun kehidupan di tanah asal mereka. Jadi kisah kepulangan dari Persia itu sudah diberitakan dalam ibadah keluarga beberapa bulan yang lalu. Tidak hanya bait Allah yang dibangun, tapi Allah juga menghendaki mereka untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Nah, tembok kota pada masa itu berfungsi sebagai pelindung bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Sekaligus juga dipandang sebagai simbol dari martabat orang-orang tersebut. Nah, dengan demikian, kita dapat memahami maksud Allah untuk memerintahkan pembangunan tembok Yerusalem, yaitu untuk mengembalikan martabat umatnya. Martabat yang selama puluhan tahun runtuh karena umatnya menjadi bangsa pecundang dan orang buangan, dan itu semua menjadi perhatian dari Tuhan Allah untuk dipulihkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, martabat itu adalah harga diri dan kehormatan diri. Tentu kita semua tahu. Jadi Allah menghendaki manusia, apalagi umatnya, untuk dapat memandang dirinya berharga dan terhormat karena mereka adalah gambaran dari pencipta mereka. Nah, jadi Bapak Ibu tentu masih ingat bahwa kisah penciptaan itu memberitahu kepada kita bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa Tuhan Allah. Oleh karena itu harus menjaga kehormatan dari gambaran Sang Pencipta itu. Nah, Tuhan menghendaki agar setiap manusia menyadari martabatnya itu dan menjaganya dengan baik. Jadi hari ini kita diberitahu bahwa pengertian tentang martabat itu adalah bagaimana menjaga keaslian, kemurnian diri kita sebagai manusia karena kita adalah gambaran dari Sang Pencipta. Nah, seiring dengan itu juga menjadi kewajiban bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabat sesamanya. Nah, itu menjadi tugas setiap umat Tuhan. Jadi menjaga martabat diri dan sesama adalah tanggung jawab ganda yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, mudah-mudahan hari ini kita kembali diingatkan tentang hal itu. Jadi menjaga bukan hanya martabat diri sendiri, tapi juga martabat orang lain.
Bahkan sesungguhnya dengan cara seperti itu, secara tidak sadar mereka sudah mulai menunjukkan martabat mereka sebagai umat yang satu, yang menjunjung tinggi nilai kehidupan, bagaimana filosofi orang Indonesia. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau filosofinya orang Yahudi kita nggak tahu. Tapi filosofinya orang Indonesia seperti itu. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, rupanya itu bisa juga menggambarkan bagaimana kita saling menghormati martabat antara diri kita dengan orang lain. Martabat mereka pulih, jati diri mereka kembali, dan Allah bekerja atas itu semua. Jadi yang mengembalikan martabatnya adalah kuasa dari Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam refleksi post-Pelkesnya, ini yang menarik. Nah, kenyataan semacam itu pernah Tuhan izinkan untuk penulis saksikan pada kehidupan jemaat post-Pelkes Penil, Sponti Jaya, Jemaat Ebenezer Ketapang, Kalimantan Barat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah ke Ketapang, nah, bisa nanti kapan main juga ke situ. Di sana ada salah seorang warga jemaat atau masyarakat yang mengalami kedukaan. Kemudian berduyun-duyun warga yang lain menyediakan segala kebutuhan untuk warga yang berduka itu. Mulai dari memandikan, membelikan pakaian bagi jenazah, membuat peti jenazah, menyiapkan makanan dan minuman bagi keluarga dan tamu, dan memenuhi semua sampai proses pemakaman. Nah, tidak sampai di situ. Saat ibadah syukur, penghiburan pasca pemakaman pun, gotong royong tetap dilakukan oleh warga jemaat dengan mempersiapkan ruangan ibadah di rumah warga yang berduka, sampai membantu menyediakan konsumsi untuk ibadah tersebut. Intinya keluarga sedapat mungkin tidak terbeban, melainkan terus mendapatkan penghiburan melalui ibadah dan pelayanan jemaat. Nah, jadi kekeluargaan yang terjadi di jemaat-jemaat GPIB yang ada di pos-pos Pelkes, sama seperti di Kalimantan Barat, di Lampung juga saya mengalami. Disadari atau tidak, kebiasaan jemaat pos-Pelkes tersebut termasuk dalam bentuk dari sikap hidup yang bermartabat. Nah, ini sebuah refleksi menarik. Jemaat menunjukkan martabat mereka dengan tidak membiarkan sesamanya itu sendiri dalam menanggung bebannya, termasuk menanggung kesedihan yang terus-menerus. Nah, sikap ini selaras dengan cara Tuhan yang memandang manusia itu berharga, sehingga ia rela menderita dan untuk menyelamatkan mereka. Jadi hari ini kita harus menyadari bahwa diri kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi hargailah diri sendiri dan jangan lupa menghargai diri orang lain. Tuhan hendak mengembalikan citra manusia sebagai makhluk ilahi. Dan itulah yang menjadi dasar dari upaya manusia untuk memperjuangkan martabatnya di tengah kehidupan dunia yang rusak karena dosa. Jadi dosa itu bukan sekarang aja, kita tahu, tapi dari zaman dunia perjanjian lama itu orang sudah tahu dosa itu. Jadi dosa itu merusak hidup dan merusak citra Allah dalam diri manusia. Oleh karena itu Tuhan mengambil
inisiatif untuk mengarahkan pikiran manusia dengan Roh Kudus itu supaya manusia bisa memperbaiki gambar dan rupa Allah yang rusak. Jadi pengampunan dosa itu dalam rangka mengembalikan citra Allah dalam diri setiap manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa kalau lagi gereja doa pengakuan dosa, jangan pergi ke toilet, duduk sampai imamnya berkata maka dosamu diampuni dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Nah, jadi itu sehingga baik kita melihat orang lain atau orang lain melihat kita, oh disitulah gambar dan rupa Tuhan bekerja. Jadi ada roh Tuhan. Sehingga kita tidak menaruh kebencian ketika melihat orang lain. Tapi menaruh sukacita. Kalau ketemu orang lain mukanya cemberut itu berarti kita belum mengembalikan martabat diri. Dan menganggap orang lain pun tidak bermartabat. Mungkin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian halnya yang disadari oleh GPIB sejak lama. Latar belakang digantinya istilah pekabaran Injil menjadi pelayanan dan kesaksian pada persidangan sinode tahun 1978 adalah karena GPIB menyadari karya Allah yang begitu luas, yang bukan hanya tentang membangun jemaat Kristen, melainkan tentang membangun kehidupan umat manusia yang selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, jadi ini yang jauh lebih berat, pelayanan dan kesaksian. Nah, dengan terus-menerus membentuk gereja yang melayani dan bersaksi, GPIB sebagai gereja yang lahir dari karya Allah turut menyatu dengan Allah dalam karyanya atas dunia. Nah, inilah Pelkes yang sesungguhnya. Saya sering salah nyebut. Pelkes. Inilah Pelkes, bukan inilah Pelkes. Mungkin karena lidahnya kesini. Pelkes yang mewujud pada upaya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi, tanda-tanda kerajaan Allah itu dilihat dari bagaimana kita dan sesama manusia itu bisa hidup dalam sejahtera. Jadi kata pekabaran Injil itu diganti dengan pelayanan kesaksian. Supaya orang yang akan menerimanya juga merasakan, oh tidak ada tendensi yang khusus. Nah, bagian akhir Pak Pendeta di Pelkes Penil mengatakan, mari kita berpelkes dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Kiranya Roh Kudus senantiasa membarui gerejanya untuk setia dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaannya di tengah-tengah dunia. Nah, itu refleksi di Sponti Jaya. Nah, sekarang kita buat refleksi di Cornelius Lido. Nah, bagaimana refleksinya Cornelius Lido ini dengan semua keberadaan kita sebagai umat. Ya. Jadi ketika umat Tuhan menggerakkan hati umat ya hari Minggu lalu kan, mudah-mudahan yang ngejum sore hari ini ngejum juga pada waktu hari Minggu ya. Jadi waktu saya ngomong hari Minggu nyantol gitu loh. Kalau nggak ngejum hari Minggu, ngejumnya hari Rabu aja, rada-rada kurang sambung, kurang nyambung. Ya. Jadi ketika Tuhan menggerakkan hati umatnya untuk berpartisipasi, masing-masing dengan kemampuannya.
Walaupun di tengah-tengah umat juga ada yang menolak untuk mengambil bagian. Tetapi kita diajak untuk mencontoh orang yang berpartisipasi, bukan yang menolak. Dengan kata lain, kita ini mau dibentuk menjadi umat yang partisipatif, punya kepedulian sosial, punya apa namanya ya, empati, ya, simpati. Ada upaya-upaya yang ingin dikerjakan di dalam jemaat, maka kita tidak saya untuk membentuk seksi penggalangan massa. Nah, karena umat dikasih tahu, ayo di gereja ada kegiatan ini, nah, karena Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran warga Cornelius Lido ini, maka semuanya berpartisipasi. Itu bayangan saya. Apakah itu menjadi sebuah kenyataan? Kan Bapak Ibu yang membuktikannya. Atau kalimat lainnya bilang begini, hanya Tuhan yang tahu. Nah, tapi jangan semuanya dilemparin ke Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai manusia yang sudah diberikan akal budi untuk berpikir. Nah, jadi saya ulangi lagi bacaannya ya, ayat 6 ini supaya ngeresep gitu ya, ke dalam hati kita ya. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Semua warga Sidi GPB itu mengaku ya dengan segenap hati. Gak ada warga Sidi GPB yang gak bilang dengan segenap hati. Pasti dengan segenap hati. Kan begitu ya. Mau bagaimanapun, mau majelisnya, mau pengurus pelkatnya, mau pendetanya, orang tua yang anaknya mau dibaptis, jawabannya sama dengan segenap hati. Nah, refleksi sederhananya bagi kita, Jemaat Cornelius Lido ini adalah, hei orang-orang yang sudah mengaku dengan segenap hati, mari bergandengan tangan untuk mewujudkan ya, tanda-tanda kerajaan Allah itu di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat di mana Anda hidup dan ditempatkan Tuhan di sana. Oleh karena itu perkataan Tuhan Yesus, jadilah garam dan terang bagi dunia. Dunia yang mana? Dunia yang ada di sekitar kita, yang sehari-hari kita jalani. Nah, jadi sekali lagi bagi kita yang sudah menyebut janji dengan segenap hatiku, maka jadilah umat yang partisipatif, jangan hanya menyibukkan dengan kepentingan diri sendiri. Ingat, kita ada di dalam sebuah persekutuan umat Tuhan. Selamat sore, selamat menjalani bulan Pelkes GPIB, dan secara khusus kiranya Tuhan memberkati baik jemaat di Penil, Seponti Jaya, Kalimantan Barat, maupun jemaat yang ada di GPIB Cornelius Lido di Gombong. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin terbebas, bagi orang yang ditawan, yang buta dan bangkang kelihatan, yang terlintas dibebaskan sungkutan. Nama Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh murni.
Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Nah, sebagai tanda kebersamaan dan kepedulian kita dengan saudara-saudara di Pos Pelkes, maka kiranya Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menaikkan doa-doa khusus untuk keberlangsungan jemaat-jemaat di pos-pos pelayanan GPIB di pedalaman dan juga program-program Pelkes GPIB di dalam bulan Juni ini bisa dilaksanakan. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh merenungkan sebuah kisah yang terdapat di dalam kitab Nabi Nehemia dan secara khusus mencoba untuk menghayati refleksi dari jemaat Tuhan yang ada di Pos Pelkes Penil, Pontijaya, Kalimantan Barat. Dan kiranya kehidupan gotong royong di antara jemaat dan masyarakat suku Dayak dan suku-suku lainnya di pedalaman Kalimantan Barat itu boleh menjadi sebuah pengalaman bagi kami semua, sehingga kami boleh dapat berkata kehidupan bersama tetap terpelihara, sekalipun banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara umat Tuhan dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Namun sekalipun begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi, tapi biarlah Roh Tuhan menolong seluruh jemaat GPIB khususnya di Sponti Jaya, Kalimantan Barat, agar dapat terus menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, sekalipun pandemi juga belum dapat berlalu dari kehidupan mereka. Ya Allah, Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana pelayanan kesaksian GPIB di bulan Pelkes ini, biarlah segala tantangan, hambatan boleh dapat diatasi, sehingga pelayanan sebagai wujud rasa kemanusiaan warga GPIB kepada masyarakat di sekitar tidak terhalangi dengan adanya pandemi COVID yang masih kuat ini. Kami berdoa untuk Departemen Pelkes GPIB yang merancangkan semua kegiatan Pelkes dalam safari Pelkes di bulan Juni ini, kiranya Tuhan melindungi mereka semua, menjaga kesehatan mereka, dan memberikan hikmat sehingga pelayanan kesaksian GPIB dapat terus terpelihara sampai kapanpun juga. Kami berdoa untuk rekan-rekan pendeta yang ada di pos-pos pelayanan GPIB, khususnya di pos Pelkes Sponti Jaya, Kalimantan Barat, bersama dengan penatua dan diaken, bersama dengan pengurus-pengurus pelkat yang ada di sana, seluruh warga jemaat, kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan juga terus diberkati oleh saudara-saudara jemaat GPIB yang ada di wilayah-wilayah perkotaan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk rencana pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 di Surabaya pada bulan Oktober. Biarlah rancangan ini boleh dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan yang melindungi kami semua, baik majelis sinode maupun panitia pelaksana, maupun majelis jemaat yang akan menjadi utusan dari jemaat-jemaat. Kami senantiasa berharap bahwa penerapan protokol
protokol kesehatan yang sudah dilakukan selama ini di tengah-tengah jemaat GPIB boleh melatih diri kami untuk bisa mewujudkan persidangan sinode dengan protokol yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ya Allah, lindungi kami semua dan berkati panitia persiapan persidangan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini di dalam setiap upaya-upaya pemerintah mengatasi peningkatan wabah dari virus COVID dengan berbagai macam variasi-variasi barunya. Kami berdoa untuk kepala negara yang selalu memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk merancang kebijakan yang diterapkan di tengah-tengah warga negara Indonesia. Dan biarlah hari ini kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada seluruh warga GPIB di Indonesia ini untuk menjadi contoh dan teladan dalam menjalani protokol kesehatan. Sehingga membantu upaya-upaya pemerintah untuk meminimalkan penularan-penularan di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah kami juga sebagai gereja boleh terus memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada warga gereja agar dapat menjadi contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadikanlah kami sebagai garam dan terang dunia sebagaimana amanat dari Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan gereja GPIB Cornelius Lido di Cigombong dalam pergumulan-pergumulannya hingga sampai dengan saat ini. Dan biarlah kami boleh memiliki motivasi dan kebersamaan untuk dapat saling menopang satu dengan yang lain, menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat ini, khususnya di dalam kehidupan bergereja dan beribadah. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah dunia ini, tapi kami hanya dapat berharap pada kuasa Tuhan yang dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita menyatakan ungkapan syukur. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita, dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa raga. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk warta nanti di hari Minggu aja, Pak. Warta jemaat, saya sampaikan ada dua hal. Pertama, untuk orang tua yang anaknya sedang katekesasi, baik katekesasi reguler maupun khusus, hari Minggu 27 Juni untuk evaluasi pertemuan ke-10. Jadi evaluasi dilaksanakan di sekolah Nuansa setelah ibadah Minggu. Ya.
Jadi buat orang tua yang punya anak katekesasi, diingatkan bahwa hari Minggu evaluasi, yaitu pertemuan yang ke-10. Yang kedua, bagi Bapak Ibu penatua diaken yang ada di rumah, juga kembali diingatkan bahwa malam ini pukul 7 kita akan mengadakan sidang majelis khusus bersama dengan panitia pembangunan pastori, panitia renovasi pastori menurut saya. Karena itu mohon kehadiran dari para penatua diaken di dalam sidang majelis jemaat khusus dengan agenda pengukuhan panitia renovasi pastori 2021-2022. Di dalamnya akan diserahkan surat keputusan majelis jemaat atau SK majelis jemaat yang nantinya akan dimasukkan juga di dalam proposal. Jadi mohon kehadirannya bagi para penatua dan diaken. Itu yang perlu untuk disampaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Terimalah amanat pengutusan, kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kita bernyanyi, kita bakti 120, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegakkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya. Nyanyikan pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu Malam, ada di rumah. malam semua. Sampai berjumpa lagi. Malam Bapak dan Ibu semuanya. Yang penatua diaken ditunggu di tempat ini. Jangan lupa. Malam Bu. Malam Bapak. Belum dikirimin, katanya sih ada yang nambah.